Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Insyaallah ta'ala kita akan belajar bahasa Arab dengan kitab pegangan Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah untuk non-Arab atau untuk yang belum bisa berbahasa Arab. Kitab ini ada 4 juz ya, 4 bagian. Dan yang bersama kita di sini adalah Al-Juz'ul Awwalu, juz yang pertama. Penulis dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah ini adalah Asy-Syaikh Ad-Doktor Fi Abdur Rahim hafizahullahu taala. Beliau adalah seorang expert ya, di dalam bidang bahasa, khususnya bahasa Arab. Beliau telah menghabiskan selama 50 tahun untuk mengajar ya bahasa Arab dan meneliti agar bahasa Arab ini mudah dipelajari oleh ya kita sebagai non-Arab, agar mudah dimengerti oleh kita sebagai non-Arab. Dan beliau juga ya sudah menghabiskan selama 30 tahun sebagai dosen di Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah, Universitas Islam di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau ini bukan orang Arab, beliau adalah orang India, lahir di sana ya pada tahun 1933. Ya, kalau kita hitung saat ini umur beliau sekitar 88 tahun ya kurang lebih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya umur kita dan umur beliau, hafizahullahu taala, dan semoga Allah menjaga beliau. Baik, kita langsung saja ya masuk kepada materi. Baik, di sini ya ada ad-darsul awwalu ya, pelajaran yang pertama. Nah, sebelum kita masuk pada kitab, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya inti materi dari pelajaran ke-1 atau pelajaran pertama. Di pelajaran pertama ini ya, inti materinya adalah kita dikenalkan atau mengenal nama-nama sesuatu. Sesuatu ini ya bisa jadi benda ataupun orang. Orang di sini dalam artian bisa jadi kita katakan sebagai sebuah profesi ya, dokter, seorang guru, ya, seorang insinyur, dan seterusnya. Ya, jadi kita dikenalkan dengan nama-nama sesuatu. Dan akan dimulai dari nama-nama benda, ya, nama-nama benda. Dibantu dengan penggunaan ya pertama kata tunjuk dekat. Itu hadza. Hadza yang artinya ini ya. Kata tunjuk dekat, hadza artinya ini. Kemudian yang kedua, kata tanya. Di sini ada 3 kata tanya. Yang pertama, ma. Ma artinya apa? Ini untuk benda atau sesuatu yang tidak berakal. Yang kedua, man. Artinya siapa? Ini untuk orang ya, sesuatu yang berakal. Man artinya siapa. Kata tanya ketiga yaitu hamzah. A artinya apakah? Ini bisa digunakan untuk orang atau benda, sesuatu yang berakal atau tidak berakal. Jadi ini adalah di pelajaran ke-1 atau pertama. Baik, kita masuk ke ad-darsul awwal, pelajaran yang pertama. Dengan judul hadza. Apa tadi hadza artinya? Ini ya, kata tunjuk dekat artinya ini. Baik, di sini ada ya gambar-gambar ya, sekitar ada 9 gambar benda. Dan di bawahnya ada kalimat penjelasnya. Kalimat penjelasnya. Baik, kita baca dari sebelah kanan. Karena ini ya, buku bahasa Arab. Bukan buku bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Kita mulai dari kanan. Karena ini buku bahasa Arab. Baik. Yang pertama di sini ada gambar rumah ya. Nah, yang pertama.
Hadza baitun. Hadza baitun. Ya, ini adalah sebuah rumah. Ini adalah sebuah rumah. Nah, ini terjemahan lengkapnya seperti ini ya. Bisa juga ya diterjemahkan ini sebuah rumah. Atau juga ya, ini rumah. Nah, hadza baitun, ini rumah. Ya, tidak mengapa, tapi kita ya sekarang ya sedang belajar. Maka tidak mengapa kita terjemahkan saja dengan lengkap. Baik. Gambar nomor 2. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ini adalah sebuah masjid. Masjidun ya sama. Penggunaannya dalam bahasa kita juga yang disebut dengan masjid. Ya, tempat ibadah kaum muslimin. Nomor yang ketiga, hadza babun. Hadza babun. Ini adalah sebuah pintu. Ini adalah sebuah pintu. Jadi babun artinya adalah pintu. Baik, para peserta ya diharapkan kalau bisa mengikuti ya, meskipun misalnya belajarnya secara online, lihat video ini, tidak apa-apa, ikuti saja. Terkhusus pada pengucapannya, karena terkadang kita tahu bahasa Arabnya ini apa, misalnya pintu itu babun, tapi kadang pengucapannya kurang tepat, terkhusus pada masalah panjang pendeknya ya. Nah, karena itu ya, dalam bahasa Arab ya, cukup penting. Baik, kita lanjutkan. Gambar nomor 4. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini adalah sebuah buku. Selanjutnya, hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini adalah sebuah pena atau pulpen. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Ini adalah sebuah kunci. Selanjutnya, hadza maktabun. Hadza maktabun. Ini adalah sebuah meja. Selanjutnya, hadza sarirun. Hadza sarirun. Ini adalah sebuah ranjang. Yang terakhir, gambar nomor 9. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Di sini ya harusnya ada tasdid ya. Mungkin keliru cetaknya. Ini adalah sebuah kursi. Nah, kursi ya di dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu ya, kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Baik, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, di sini ya ada kalimat tanya dengan tambahan kata tanya ma yang artinya apa. Ma hadza. Ma hadza. Apa ini? Baik. Di sini ya di sebelah kanan ada kalimat-kalimat yang modelnya ini ya seperti sebuah percakapan, dan di sebelah kiri ya ada gambar-gambar sebagai penjelas. Baik, kita mulai. Dan perhatikan jika kalimat tanya ya maka gunakan nada bertanya. Ya, gunakan nada bertanya. Ma hadza? Ma hadza? Apa ini? Hadza baitun. Hadza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Karena gambar di sebelah kiri ini rumah. Ya. Selanjutnya, ahadza baitun? Ahadza baitun?
Nah, di sini menggunakan kata tanya ya tadi yang kita jelaskan nomor 3 ya. Hamzah ya bertanya, hamzah istifham namanya kalau dalam bahasa Arab. Yang artinya adalah apakah? Ya. Ahadza baitun? Apakah ini sebuah rumah? Na'am, hadza baitun. Na'am, hadza baitun. Na'am ya, artinya ya. Ini adalah sebuah rumah. Baik, berikutnya. Ma hadza? Ma hadza? Apa ini? Hadza qamisun. Hadza qamisun. Ini adalah sebuah kemeja. Qamisun artinya adalah sebuah kemeja. Karena di gambar sebelah kirinya ya gambar kemeja ya. Baik. Kita lanjutkan. Ahadza sarirun? Ahadza sarirun? Apakah ini sebuah ranjang? Nah, kita lihat gambarnya, apakah ranjang bukan? Oh, ternyata bukan. Ya, ternyata bukan. Maka jawabannya negatif. La, hadza kursiyun. La, hadza kursiyun. Tidak atau bukan. Ya. Ini adalah sebuah kursi. Selanjutnya. Ahadza miftahun? Itu sebisa mungkin ya ikuti agar dapat juga ya selain menghafal dapat juga cara mengucapkannya. Cara mengucapkannya itu penting. Kita ulangi. Ahadza miftahun? Apakah ini sebuah kunci? Lihat, apakah ini kunci atau bukan? Oh, ternyata bukan. Ini adalah sebuah pena ya. Maka jawabannya negatif. La, hadza qalamun. La, hadza qalamun. Bukan atau tidak. Ini adalah sebuah pena atau pulpen. Kemudian ma hadza? Ma hadza? Hadza najmun. Hadza najmun. Apakah ini? Atau apa ini? Ini adalah bintang. Najmun artinya bintang. Najmun artinya adalah bintang. Baik. Kemudian halaman berikutnya di sini ada tamrinun. Tamrin ya, latihan. Ini ada latihan nomor pertama. Nah, di sebelah kiri atau di sebelah kanan di sini ada kalimat tanya. Ma hadza? Kemudian di sebelah kiri ada jawabannya. Ada jawabannya bentuk gambar ya kita jawab dengan kalimat. Ini juga ya sekalian melatih ingatan kita tentang kosakata yang baru saja kita baca. Baik, kita mulai dari yang pertama. Usahakan antum mengikuti ya, secara pelafalannya. Ma hadza? Ma hadza? Hadza miftahun. Apa ini? Ini adalah sebuah kunci. Ya, karena gambar di seberangnya adalah sebuah kunci. Yang kedua, ma hadza? Hadza kitabun. Apa ini? Ini adalah sebuah buku. Berikutnya, ma hadza? Hadza qalamun. Apa ini? Ini adalah sebuah pena. Kemudian, ma hadza? Apa ini? Lihat gambar sampingnya. Oh, ini pintu ya. Maka hadza babun. Ini adalah sebuah pintu. Kemudian yang berikutnya, ma hadza? Apa ini?
Hadza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Yang terakhir, ma hadza? Hadza kursiyun. Apa ini? Ini adalah sebuah kursi. Baik, kita lanjutkan ke tamrin yang kedua, latihan yang kedua. Nah, jika tadi ya kalimat tanyanya adalah ma hadza, apa ini? Nah, di sini menggunakan hamzah ya. Hamzah istifhamiyah, bertanya. Hamzah bertanya. Baik, ya seperti sebelumnya bagian kanan ini adalah kalimat tanyanya, kemudian yang bagian kirinya ini adalah jawabannya berbentuk gambar. Kemudian hamzah ini ya sekilas info ya digunakan, kata tanya ini digunakan ya untuk mendapatkan sebuah jawaban yang meyakinkan. Ya. Misalnya ya, di sini ahadza baitun, apakah ini sebuah rumah? Jadi orang yang pertama ini ragu-ragu. Ini rumah apa bukan? Nah, seperti itu. Jadi hamzah istifham ini ya digunakan untuk meminta kepada yang ditanya ya jawaban yang meyakinkan. Baik. Kita baca yang pertama. Ahadza baitun? Ahadza baitun? Apakah ini sebuah rumah? Ya, dan ternyata lihat. Ya, yang di samping ini adalah sebuah masjid. Maka jawabannya adalah la. Hadza masjidun. La. Hadza masjidun. Tidak atau bukan. Ini adalah sebuah masjid. Yang berikutnya. Ahadza miftahun? Ahadza miftahun? Apakah ini sebuah kunci? Lihat gambarnya, kunci apa bukan? Oh, ternyata bukan ya. Ini adalah pena. Maka jawabannya la. Hadza qalamun. La. Hadza qalamun. Tidak, bukan. Ini adalah pena. Ini adalah sebuah pena. Kemudian yang berikutnya, ahadza qamisun? Ahadza qamisun? Apakah ini sebuah kemeja? Nah, lihat gambarnya. Oh, ternyata benar, ini kemeja ya. Maka jawabannya na'am. Hadza qamisun. Na'am. Hadza qamisun. Ya, ini adalah sebuah kemeja. Kemudian yang terakhir, ahadza najmun? Ahadza najmun? Apakah ini sebuah bintang? Lihat gambarnya, memang bintang. Maka kita jawab, na'am. Hadza najmun. Na'am. Hadza najmun. Ya, ini adalah sebuah bintang. Baik, kita lanjutkan ke tamrin yang ketiga, yaitu iqra waktub. Ya, baca dan tulislah. Nah, nanti diusahakan ya antum ya menulis kalimat-kalimat yang ada ya di halaman berapa ini? 9 ya. Pada latihan iqra waktub, baca dan tulislah. Jadi di sini hanya membaca saja. Nanti antum ya tulis untuk melatih penulisan dan daya ingat. Karena ya menghafal sambil menulis itu manfaatnya sangat besar. Baik, dan di sini ya harokat mulai dihilangkan. Harokat mulai dihilangkan. Ini juga bentuk latihan agar kita terbiasa membaca tulisan-tulisan Arab yang tidak berharokat. Dan yang dihilangkan ini tentunya yang sudah kita pelajari ya, kosakata
yang sudah kita pelajari sebelumnya. Contoh di sini, ya. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Kok tahu ini bacanya maktabun? Ya, karena kita sudah tahu sebelumnya, sudah menghafalnya. Ya, gampangannya seperti itu. Jadi dihafal. Ya, jadi dihafal. Maka semakin banyak kosakata kita, maka akan sangat semakin membantu ya ketika kita membaca kitab yang tulisannya itu ya kalau istilah kita gundul ya, tidak ada harokatnya. Jadi perbanyak kosakata. Yang berikutnya ini hadza masjidun. Hadza masjidun. Kemudian ketiga hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza sarirun. Selanjutnya ma hadza. Hadza kursiyun. Ahadza baitun? La, hadza masjidun. Ma hadza? Hadza miftahun. Nah, sengaja saya tidak terjemahkan biar antum sekalian berlatih ya untuk menghafalkan kosakatanya. Barakallahu fikum. Mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada video yang selanjutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.